salam keluarga MDC dulu ya. Yuk. Ayo, salam keluarga MDC dulu. Jadi sudah 4 bulan ini kita sudah belajar bersama-sama tentang Allah. Kita mengenal Dia. Ada banyak yang Kak Syuling ingat apa saja? Allah ada di mana-mana itu yang paling pertama kali Kak Betuel. Waktu memulai kita ibadah online itu, kisah itu sangat membekas di dalam hidup Kak Syuling secara pribadi ya. Karena menyadari kita akan terpisah dengan saudara-saudara seiman untuk jangka waktu yang masih belum tahu waktu itu. Tapi dalam keterbatasan itu Kak Syuling sangat tahu dan yakin bahwa Allah itu ada di mana-mana. Oke. Dia hadir di rumah kita, Dia hadir di rumah teman-teman, Dia hadir dimanapun. Bahkan di dalam perut ikan, di dalam laut yang paling dalam, Allah ada di situ. Nah, itu yang membuat Kak Syuling jadi semangat terus. Sekalipun ibadah online, nggak bisa ketemu banyak orang, tetapi meyakini kehadiran Allah. Iya, Allah ada di mana-mana. Ya, nanti kalian bisa melihat lagi semua pelajaran-pelajaran tentang Allah itu di MDC Kids TV di channel YouTube ini. Betul. Ya. Atau mungkin nanti bisa sharing dengan orang tua atau dengan kakak-kakak sekolah minggu ya Kak Betul ya. Bisa. Kira-kira kisah yang mana dari MDC Kids TV ini yang paling memberkati ya? Ya, dari seri Mengenal Allah ini. Ya, Oke. ada banyak judul kan Kak Betul ya. Jadi mungkin nanti bisa sharing dengan orang tua atau dengan kakak-kakak sekolah minggu. Judul yang mana yang paling berkesan? Mungkin ada yang Tuhan itu mengingatkan sekali. Kan kadang bisa seperti itu ya. Kalau Kak Betuel semua. Karena pengenalan akan Allah itu seperti yang tadi Kak Betuel bilang, itu menghasilkan apa ya? Jadi Kak Betuel tahu bahwa Allah itu menakjubkan. Wow, ya. Allah itu menakjubkan. Ya. Kak Syuling soalnya juga jadi dulunya tahu tentang Allah sebagai gembala yang baik tuh, oh ya menuntun gitu aja. Tetapi ternyata nggak cuman seperti itu. Waktu belajar lagi, mengingat lagi, lalu di MDC Kids TV kan ada kan itu Kak, itu tayangannya Allah gembala yang baik gitu ya. Wow, ternyata luar biasa. Semakin banyak membaca Alkitab, kita mengerti, semakin kita mengenal Allah. Iya. Dan kalau kita mengenal Allah, maka sekali lagi itu akan membuat hidup kita itu akan jadi tenang karena kita tahu siapa Allah dan apa yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita ini. Wow. Betul. Ada satu lagu yang menurut Kak Betuel, lagu itu menggambarkan pengenalan akan Allah. Kalau kita mengenal akan Allah, maka hasilnya adalah kita akan berkata, wow, kind of wow, lagu itu. Oke. Wah, ini kayaknya lagunya keren nih. Keren lagunya. Tapi bukan cuman keren aja kan? Ya, kata-katanya artinya betul. Dalam banget ya. Ya. You have no birthday, you have always been. You alone have no beginning and no middle and no end. You're always with me, you are everywhere. In New Jersey or in Egypt, even outer space, you're there. Everything you are and do is unbelievable but true. You're the God of wow, amazing, how could this be? You're the God of whoa, you're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of wow. You're never needy, how could you be?
You made everything on earth and in the sky and in the sea. You're never lonely, the Trinity. Father, Son, and Holy Spirit, yet you're reaching out to me, inviting me to come to you. Inconceivable but true. You're the God of wow, amazing. How could this be? You're the God of whoa. You're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of wow. I can't find the words that could be big enough, loud enough. There could be no song that I could sing enough or shout enough when I want to praise your name, but don't know how. I just say, wow, amazing. How could this be? And I say, wow, you're more than I could ever dream. The God of wow, amazing. How could this be? You're the God of wow. You're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of wow. Designer of the dinosaurs, mapper of the ocean floor, of all the wilds below above. The best of all is your great love. You're the God of wow. Daniel adalah anak muda Israel yang ditangkap dan ditawan di kerajaan Babilonia. Dalam pertolongan Allah dan hikmat Allah yang luar biasa, Nebukadnezar, raja yang hebat itu, mempekerjakan dia sebagai salah satu penasehatnya. Daniel mampu menjadi penasehat bagi raja-raja yang menawan dia. Bahkan ketika kerajaan Babilonia runtuh, digantikan kerajaan Media Persia dengan rajanya Raja Darius, Daniel tetap saja menjadi orang kepercayaan raja. Dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Darius mengangkat 3 orang wakil raja. Ketika orang wakil raja itu membawai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah kekuasaan Raja Darius, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Hikmat Allah menjadikan kepintarannya ada di atas pejabat-pejabat tinggi yang lain. Tentu saja ini membuat pejabat-pejabat yang lain menjadi iri hati. Apalagi Daniel kan seorang tawanan. Dia adalah orang Israel. Dia adalah budak. Mengapa dia bisa punya posisi yang setinggi itu? Lalu mereka mulai mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Apa ya yang bisa membuat Daniel bisa dinyatakan bersalah? Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun. Daniel tidak pernah berbuat kesalahan di dalam pekerjaannya. Dia seorang yang jujur, dia seorang pekerja keras. Kecuali di dalam ibadahnya. Daniel adalah seorang yang taat. Dia suka berdoa. Mereka akan menggunakan kebiasaan berdoa dari Daniel ini untuk menjerat Daniel kepada hukuman. Bergegaslah mereka datang kepada Raja Darius, dan mereka berkata kepada Raja Darius, "Raja, buatlah surat perintah selama 30 hari ini. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengajukan permohonan kepada dewa atau kepada orang lain selain kepada raja.
Kalau ada yang ketahuan melakukan itu, maka ia harus dihukum berat. Mereka terus membujuk Raja Darius, membuat Raja Darius terlena, dan akhirnya Raja Darius menyetujui usul mereka dan membuat perintah itu. Maka segera disebarkanlah perintah Raja Darius itu ke seluruh daerah jajahan Media Persia. Tapi ketika Daniel mendengar perintah itu, tetap saja ia lebih memilih taat kepada Allah yang dia sembah. Ia tetap berdoa dengan rutin 3 hari sekali seperti yang dia sudah biasa lakukan. Ia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hidupnya. Apa yang dilakukannya ini menjadi kesempatan orang-orang yang iri kepada dia, pejabat-pejabat yang memusuhi dia, sengaja mencari celah. Dan ketika mereka melihat Daniel berdoa, hahaha, ini waktunya Daniel akan dihukum. Kita akan laporkan kepada raja, dan raja tidak bisa lagi melindungi Daniel. Kali ini Daniel akan dihukum berat. Mereka segera pergi ke Raja Darius melaporkan pelanggaran Daniel. Ketika mendengar itu, Raja Darius terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hukum yang dia buat menjerat Daniel, orang yang disayanginya, orang yang diandalkannya. Bagaimana cara melepaskan Daniel? Semalam-malaman Raja Darius mencari cara bagaimana melepaskan Daniel. Ia tidak bisa tidur. Tetapi perintah sudah dikeluarkan, hukum sudah ditetapkan. Maka Daniel tetap harus dihukum. Dan hukuman dari pelanggaran itu adalah Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak ada satupun orang yang lolos dari ancaman gua singa. Tentu saja Daniel juga terancam. Dia tidak mungkin bertahan hidup di gua singa itu. Singa-singa itu begitu buas. Keesokan paginya, Raja Darius bergegas mencari tahu bagaimana nasib Daniel. Ia bertanya, "Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu sanggup membebaskan engkau?" Dan Daniel menjawab, "Ya Raja Darius, Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa itu mengutus malaikat-malaikatnya untuk membungkam mulut dari singa-singa ini. Aku selamat, Raja." Wow, Allah sungguh menakjubkan. Puji Tuhan, Alkitab menceritakan kisah Daniel ini untuk menjadi contoh betapa pentingnya seseorang mengenal Allah yang dia sembah, pribadinya, kehebatannya, kuasanya, karyanya, hatinya. Kalau kalian, orang tua kalian, seperti Daniel, mengenal Allah, maka hidup kita akan kuat menghadapi apa saja. Seperti yang Daniel katakan berikut ini. Halo, pagi. Papa, mama, adik-adik di rumah. Hari ini ayat hafal kita adalah Daniel 11 ayat 32. Nah, ini gerakannya ya. Ini Chris. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, kita coba ya di rumah ya. Ayo, 1, 2, 3. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi dari kisah hidup Daniel kita jadi mengerti bahwa pengenalan akan Allah itu penting. Tuh. Sangat penting sekali. Karena seperti yang Daniel katakan,
Orang yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak. Itu sama seperti kalau kita mengenal seseorang, kita jadi mengetahui dia, maka kita juga jadi bisa percaya kepada dia. Yang kita kenal sekarang ini adalah Allah. Dan Allah sudah memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab dengan sangat lengkap, seperti yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Bahkan mungkin yang kita pelajari masih belum cukup kayaknya. Iya, betul. betul. Mengenal Allah kita yang luar biasa, yang wow, Yang wow. menakjubkan, wow tadi. Oleh sebab itu, kami menantang kalian dan keluarga kalian, orang tua di rumah, untuk terus belajar dari firman Tuhan, Ya. mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita bisa menaruh kepercayaan kita dan harapan kita hanya kepada Allah. God of wow. Hari ini, di akhir seri mengenal Allah, kita akan berdoa melalui menyanyikan sebuah lagu. Biarlah kata-kata di dalam lagu ini juga terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari, yuk orang tua bersama dengan anak-anak, kita menyanyikan bersama-sama dan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Biarlah Allah dimuliakan, Allah ditinggikan melalui keluarga kita. Yesus menjadi raja dan pemimpin bagi keluarga kita. Amin.
have no birthday, you have always been. You alone have no beginning and no middle and no end. You're always with me, you are everywhere. In New Jersey or in Egypt, even outer space, you're there. Everything you are and do is unbelievable but true. You're the God of wow, amazing, how could this be? You're the God of whoa, you're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of wow. You're never needy, how could you be? You made everything on earth and in the sky and in the sea. You're never lonely, the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Yet you're reaching out to me, inviting me to come to you. Inconceivable but true. You're the God of wow, amazing, how could this be? You're the God of whoa, you're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of wow. I can't find the words that could be big enough, loud enough. There could be no song that I could sing enough or shout enough when I want to praise your name but don't know how. I just say wow, amazing, how could this be? And I say wow, you're more than I could ever dream. The God of wow, amazing, how could this be? You're the God of wow, you're more than I could ever dream. The more I learn about you, exclamation points abound to the God of